Sebenarnya tidak ada penelusuran khusus, tapi kita pernah mengalami kan. Saya juga pernah maba dan pernah juga merasakan. Dikerasi berarti dong? Ya, pernah digamprak. Karena beberapa orang itu yang lebih dulu menginjakan kaki di kampus ketimbang kami yang maba-maba kan, itu merasa perlu untuk mendapatkan penghormatan lebih. Kebanyakan senior kan melakukan hal itu toh. Sebagai alasan untuk melatih mental kalian sebagai maba. Itu bagaimana itu? Jangan sampai itu dianggap sebagai tamparan yang ilmiah untuk mengajarkan kalian untuk mental. Itu ya, kembali lagi dengan kita di podcast Makassar Bicara padanya. Kali ini kita masuk di segmen cerita rumor. Sekarang kita bersama Agus Sumardani. Umar, bagaimana kabar Mar? Alhamdulillah aman. Aman ya? Nah, ini salah satu mantan aktivis ya. Mantan aktivis. Jadi bukan cuma percintaan yang punya mantan, aktivis juga punya mantan. Kayaknya belum mantan. Belum mantan? Iya. Jadi masih? Demisioner. Demisioner. Sekarang apa kesibukan, Mara? Senin Selasa. Senin Selasa? Senin kerja, Selasa nganggur. Wah. Kerja apa ini? Proyek 1T biasa. Dah. Thank you. Luar. Ternyata dari aktivis ke pengusaha tambang ya. Jadi kita paling tidak mau bincang-bincang ini Umar. Soal? Ini kan musim maba ya, mahasiswa baru. Apalagi kita ini berdua pernah di UNM. Di kampus veteran ya? Iya, kampus veteran nih. Oranye, tapi diganti. Katanya belakangan berubah jadi kampus kuning emas. Kuning emas? Ya, katakan daya. Wah. Jadi kau ini kuliah di mana sebenarnya? UNM mana? Saya di zona belakang. Zona belakang? Yang banyak penjual. Wah. Di kampus kewirausahaan sebenarnya, bisa praktik langsung di depan fakultas. Oke. Sayur ikan, sayur. Oke, jadi kampus pasar berarti di? Enggak gitu juga, itu nanti kena dilapor. Kalau saya kampus Menara. Yang banyak menipu mahasiswa baru itu. Di base camp ya, di base camp. Katanya mau kuliah di gedung tinggi tapi ya akhirnya juga enggak sampai ke sana juga. Jadi Umar, ini kan sekarang musim mahasiswa baru. Banyak sekali biasanya misalnya ada yang punya ekspektasi tinggi tentang kampus, bukan cuma di UNM ya, tapi kita fokusnya nanti di UNM karena kita dari sana. Oh, Bapak juga dari sana ya? Pernah di sana. Oh, pernah di sana. Mantan berarti? Sedikit lagi mantan. Nah, ini kan biasanya ada budaya ya. Ada budaya yang dihasilkan dari lingkungan kampus, aktivitas mahasiswa, misalnya di level junior senior. Ya. Nah, hampir setiap penerima mahasiswa baru, Umar, dan juga Umar pernah pasti merasakan peristiwa itu kan pada saat maba kemudian menjadi senior. Nah, ada budaya misalnya budaya kekerasan di antara mahasiswa. Menurut Umar itu kenapa sih hal-hal begitu masih langgeng ya sampai sekarang masih bertahan, bahkan mungkin kedepannya masih ada. Bahkan kemarin itu ada yang online. Iya ada. Ada yang dimarahi seniornya lewat online. Di online itu. Nah, itu menurut Umar itu kenapa udah begitu langgeng? Sebenarnya tidak ada penelusuran khusus, tapi kita pernah mengalami kan. Saya juga pernah maba dan pernah juga merasakan. Dikerasi berarti dong? Ya, pernah digamprak. Karena permasalahan kecil. Jadi sebenarnya yang pertama ini subjektif. Tapi kita kan posisinya mendiskusikan. Beberapa orang itu yang lebih dulu menginjakan kaki di kampus ketimbang kami yang maba-maba kan, itu merasa perlu untuk mendapatkan penghormatan lebih. Penghormatan khusus lah, misalnya dari
dari kami yang dianggap kau masih baru di sini kan. Oke. Jadi modelnya gitu. Karena dulu waktu saya digamprak satu kali itu permasalahannya hanya karena saya tidak salam melintas begitu saja. Tidak salah melintas ke senior. Ya, melintas di depannya, Oke. tidak sempat salaman, Oke, dekat, gitu kan. Gitu. Dan akhirnya setelah itu menjelang maghrib ditunggu di pos-pos kampus, dipanggil khusus, digampar. Jadi sebenarnya apa ya? Budaya kekerasan itu hanya karena orang membutuhkan penghormatan yang lebih dari orang yang lebih muda. Ya ceritanya kau belakangan masuk kampus yang hormat dong sama kakak. Gitu. Tapi itu sebenarnya wajar sih. Nah, sebenarnya tidak wajar karena kan kita masuk kampus, kita dicekoki dalih kalau kampus itu ruangnya semua yang ilmiah. Oke. Artinya apapun yang dilakukan itu mesti mendapatkan penjelasan yang masuk akal begitu kan. Kalau hanya sebatas lewat saja, dianggap tidak hormat, tidak respect sama yang lebih tua, terus digampar, itu kan tidak ilmiah. Nah, yang kedua, kenapa harus digampar? Kenapa tidak dibicarakan baik-baik? Nah. Tapi begini, ya. Kebanyakan senior kan melakukan hal itu toh. Sebagai alasan untuk melatih mental kalian sebagai maba. Itu bagaimana itu? Jangan sampai itu dianggap sebagai tamparan yang ilmiah untuk mengajarkan kalian untuk mental. Itu bagaimana? Jadi gini, sebenarnya setelah membaca beberapa literatur sejarah mahasiswa gitu kan, anggaplah kita membaca buku-buku Sohogi dan kawan-kawannya, atau menonton film Sohogi, kenapa mahasiswa di kampus pada masa itu perlu dilatih mentalnya sampai fisiknya? Ya karena memang masanya itu membutuhkan hal seperti itu. Di masa Soeharto ini kan rata-rata mahasiswa setiap kali menyorakan apa-apa, mengadvokasi misalnya, mereka selalu diperhadap-hadapkan dengan militer. Karena kan Soeharto sendiri militer kan. Makanya mereka harus dilatih, dipukul, dijambak, digamprak dan lain sebagainya. Ya karena nanti akan berhadapan dengan tentara pada saat di lapangan. Kita berhadapan sama siapa sekarang? Kan tidak ada. Artinya tahun 2023 ini sudah bukan masanya hal seperti itu. Ya tapi jangan sampai senior menganggap bahwa karena ini bukan zamannya Soeharto, makanya saya menggantikan militer sekarang. Justru itu yang menjadi kekhawatiran. Jangan sampai ternyata mereka melakukan itu cuma satu alasan, meneruskan kultur budaya masa lalu. Ya, meneruskan kultur masa lalu, meneruskan budaya-budaya masa lalu. Jadi diidentikan kampus itu setiap kali kalian masuk, kalian mesti di apa namanya, di board up, gitu kan, dibentuk sedemikian rupa dengan cara-cara seperti itu karena tidak bisa move on dari kultur kampus masa lalu. Sementara kan kita sudah jauh sekali, sudah puluhan tahun. Tapi itu sebenarnya ada tidak pengaruh besarnya dendam, misalnya saya pernah maba? Oh tentu saja, tentu ada pengaruh besarnya karena saya mendapat itu. Saya punya angkatan itu pada saat masa penerimaan mahasiswa baru itu tidak diberlakukan seperti militer, tidak, karena kami menuntut supaya tidak diberlakukan seperti itu. Tapi angkatan setelahnya itu pada saat mereka orientasi di kampus itu ya istilahnya dipelonco lah kan, diapai begitu kan. Beberapa tahun kemudian mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, mereka juga ambisi untuk melakukan hal yang sama kan alasan cuma satu, kami dulu dilatih seperti itu. Jadi memang tidak ada hal yang rasional yang dijelaskan ke kita ini kenapa mesti begitu. Yang ada, wah saya dulu diperlakukan seperti itu, masa saya tidak perlakukan seperti itu, kecolongan dong saya. Jadi ada gengsi setelah diperlakukan seperti itu untuk melakukan hal yang sama. Jadi, menarik juga ada, karena kan saya juga secara pribadi kan pernah juga punya masalah persoalan itu kan, misalnya tapi tidak sampai digampar kan? Tidak sampai. Coba digampar, saya gampar balik ya. Ya, misalnya saya kan menganggap bahwa persoalan menulis-tulis itu adalah persoalan yang ilmiah, termasuk ya kegiatan aktivitas ilmiah mahasiswa yang wajib harusnya dilakukan. Tapi justru direspon dengan hal-hal yang intimidasi dan lain sebagainya. Nah, bahwa kekerasan itu juga punya basis. Ini contoh ya, yang pernah saya alami misalnya. Ini rumor ya? Rumor. Rumor sekaligus faktanya. Saya menulis misalnya
tentang sesuatu hal, kemudian saya mengkritik hal itu. Itu di kampus kita Di kampus. Di kampus kita. Di kampus kita termasuk budaya kekerasan ya terhadap mahasiswa lama ke mahasiswa baru. Saya menulis dan mengkritik budaya kekerasan itu di kampus itu, tetapi kemudian direspon dengan cara yang berlebihan menurut saya. Misalnya saya diteror dan lain sebagainya. Nah, alasannya adalah itu justru menjatuhkan martabat lembaganya misalnya, atau karena itu merupakan sudah budaya kultur di anunya, jadi tidak usah dipersoalkan. Bahkan kalau kita kritik budaya itu, dia menganggap itu sebagai itu sebagai tempat untuk meningkatkan solidaritas di dalam lembaganya. Ya, supaya mereka kompak kalau ada yang pukuli dan lain sebagainya. Itu menurut itu bagaimana? Itu justru dianggap sebagai pendukung solidaritas kekerasan itu. Oke, jadi kita tidak mempersalahkan kelompok manapun. Karena mau tidak mau, meskipun kita menyebut kampus sebagai ruang ilmiah, memang ada beberapa kelompok yang memelihara kultur-kultur latihan mental seperti itu. Cuman kan, ya kalau di kampus kita ini kan, itu latar belakangnya yang pertama kampus pendidikan. Ya meskipun pendidikan militer. Enggak. Karena kan UNM ini kan dia pecahan dari Universitas Hasanuddin kan, yang dulunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akhirnya berdiri sendiri. Dari latar belakang itu kan mestinya diambil sampel bahwa yang namanya pendidikan di masa lalu mungkin, ya karena kan orang tua kita juga dulu mendidik kita dengan cara yang seperti itu, kekerasan, militer, fisik dan lain sebagainya. Tapi seiring zaman, kayaknya zaman kita menuntut untuk tidak lagi memberlakukan hal seperti itu. Karena apa tantangan saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan pola pendidikan seperti itu kan tidak ada. Kalau kita belum lagi kalau misalnya kita merujuk ke teori-teori kan, tapi kan orang tidak senang kalau kita bicara teori, asal dikata ceritaan aja kan. Tapi kan kalau kita merujuk ke teori, memang tidak ada satupun teori yang membenarkan pola pendidikan seperti itu untuk sekadar melatih mental. Justru kalau kita ngobrol sama teman-teman psikologi misalnya kan di Fakultas Psikologi, pola seperti itu justru mengkerdilkan mental anak. Ya kan? Ya karena mau tidak mau, misal saya digambling dengan cara seperti itu kan, saya pasti akan punya pola pikir yang sama. Saya baru bisa melahirkan generasi yang sama dengan saya kalau saya menggambling mereka dengan cara seperti itu. Jadi kita sedang tidak cari lawan ini kan, ya kita sedang tidak cari lawan, tapi kita mendiskusikan. Barangkali nanti ada yang mau merespon dan ada yang mau datang juga ngobrol di sini, ya kita akan persilakan. Kita ini kan posisinya tidak pro dengan yang pola pendidikan militer kan. Nah, jadi kalau nanti ada yang pro dengan pola pendidikan seperti itu, kita juga akan panggil ke sini untuk dikuliti dan diajak bicara apa sebenarnya yang bikin kalian tahan menggunakan seperti itu. Oke, berarti tapi sebenarnya kalau menurutmu ini Marta, dari beberapa priorisasi yang pernah melakukan pendidikan mental namanya, pendidikan mental istilahnya kan, atau paling tidak menggembleng orang untuk menjadi kuat secara mental maupun fisik di kampus ya, ini di kampus. Beda lagi kalau misalnya kita mau daftar instansi lain misalnya militer dan lain sebagainya. Nah, beda toh? Ya beda. Nah, kalau ini misalnya terus diberlakukan, tapi sebenarnya dia punya dampak tidak? Misalnya Anda terus mengerasi junior, apakah memang terbentuk mentalnya, atau malah dia lari kemudian tidak lagi ikut kegiatan kepanitiaan misalnya, tidak mau lagi diajak nongkrong misalnya, karena dikerasi misalnya. Apalagi kalau orang itu sudah terbuka pikirannya bahwa kampus tidak boleh melakukan hal seperti itu, apapun bentuknya. Itu menurutmu kira-kira berhasil tidak selama ini? Pendidikan mental seperti itu. Jadi pengamatan saya, justru saya pernah ada di kelompok-kelompok tertentu di kampus. Iya, melakukan kekerasan. Ya. Kalian termasuk pelaku. Awalnya, tapi saya bukan pelaku. Oh, bukan pelaku. Saya bukan pelaku. Ada teman yang pelaku. Jadi awalnya kami punya kelompok itu solid. Apapun agenda-agenda yang diwacanakan di kampus, direncanakan di kampus itu kita hadiri. Tapi setelah di shock terapi, diberlakukan hal yang sama yang seperti kita bahas tadi kan, dipukuli, di apa dan sebagainya. Justru mereka menghilang.
Menghilang. dan Lari dong. lari dan tidak lagi mau berpartisipasi. Jadi ini menunjukkan bukti bahwa ya memang kita mesti trial and error, coba-coba untuk meninggalkan kultur seperti itu. Jadi kalau kultur itu diberlakukan, efeknya apa, positif atau negatif? Kalau kita tinggalkan itu, efeknya apa, positif atau negatif? Nah ternyata ya karena memang kan biasanya pendidikan mental seperti itu dilakukan untuk menertibkan mereka yang baru masuk kampus kan. Tapi yang satu hal yang mesti kita sadari bahwa mereka pernah sekolah dasar 6 tahun kan, mereka pernah SMP 3 tahun, pernah SMA 3 tahun. Selama 12 tahun mereka membentuk karakter mereka. Tidak mungkin dalam waktu singkat mereka masuk ke dalam kampus, karakter yang sudah mereka bangun selama 12 tahun itu bisa berubah hanya karena kita gertak-gertak, kita pukul-pukul, kita gampar-gampar dan sebagainya. Itu tidak mudah. Justru saya sendiri betah itu karena ada role model dan senior yang saya jadikan role model itu ya dia punya kualitas isi kepala. Oke, jadi bukan gertaknya. Bukan gertaknya. Oke, bukan karena artinya Umar mau mengatakan bahwa untuk disegani itu bukan melulu melalui kekerasan. Gitu. Betul. Harusnya menjadi toladan. Betul. Oke, itu poinnya ya Umar ya. Itu poinnya. Karena kan gimana ya, di kampus itu kita selalu bicara, apalagi kalau teman-teman jadi aktivis misalnya kan, kita selalu bicara persoalan data dan fakta. Kita selalu bicara tentang advokasi. Kita selalu bicara tentang yang benar dan salah, jujur dan tidak jujur. Itu semua hanya bisa digenjot kalau kita berani meninggalkan kultur yang kita diskusikan ini. Kultur pendidikan mental yang ya menurut saya itu justru bikin lari. Orang tidak betah. Jadi mau maba nanti kan ini musim maba ya Umar ya. Jadi kalau ada senior yang nakal gitu, seharusnya apa sih yang tepat harus dilakukan oleh maba itu kalau menurut Umar? Kalau saya sih karena kan kalau misalnya kita bilang kalau kau dipukul-pukul juga itu namanya mengadu domba kan. Dan itu apa ya? Kita akan dicap sebagai provokator. Kalau saya apa yang membuat kalian tertarik untuk betah di kampus, kumpul sama teman-temannya, nongkrong misalnya kan, itulah yang kalian kerjakan. Kalau kalian misalnya diintimidasi dan kalian tidak betah, sudah tinggalkan saja. Kalau saya pribadi ya, prinsip yang saya terapkan itu, seniormu yang malas membaca, tidak usah kau ikuti. Gitu kan. Karena yang malas membaca tidak mungkin punya wawasan yang luas. Kecuali kalau membaca WhatsApp. Ya, karena membaca juga belakangan kan berkembang. Tapi yang saya maksudkan itu membaca buku-buku ya. Itu maksud saya. Mungkin kita pindah ke segmen terakhir ini untuk diskusi kita hari ini, Mar. Kan tadi kita sudah bahas kekerasan fisiknya nih. Sekarang kita pindah ke kekerasan akademik. Itu lain lagi. Ya? Tapi aman ya? Aman. Selama kita masih dilindungi Allah SWT. Masya Allah. Kita pindah ke kekerasan akademiknya, Mar.